Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-batur dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ibra di channel YouTube Ruang Simo. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian like, share videonya, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Gadis berusia 23 tahun itu bernama Sukowati, anak tunggal yang ayahnya baru meninggal sekitar 1 bulan yang lalu. Sedangkan ibunya sudah lebih dahulu meninggal semenjak Wati berusia 8 tahun. Kini Wati hanya tinggal bersama neneknya karena orang tua Wati adalah anak tunggal. Maka otomatis menjadikan Wati sebagai cucu satu-satunya bagi nenek. Meski yatim piatu, Wati cukup beruntung karena terlahir dari orang tua yang cukup berada. Selain cantik, Wati juga dikenal sebagai gadis yang ramah serta baik dan santun. Tahun itu, Wati baru saja lulus SMA dan langsung bekerja di kelurahan desanya. Karena kecantikannya, begitu banyak laki-laki yang ingin mempersunting sebagai istri. Namun, entah alasan apa, Wati selalu menolaknya. Meski neneknya sangat mendukung untuk Wati segera menikah, supaya ada sosok laki-laki yang akan menjaganya. Yang orang tahu saat itu, Wati sudah berpacaran dengan Bondan sejak SMA. Meski neneknya tidak setuju karena Bondan terkenal nakal dan urakan. Bahkan ayah Bondan juga tidak setuju dengan hubungan itu. WCC botoh kalau istilah Jawanya. Dahulu kakeknya Wati dan kakeknya Bondan pernah menjadi lawan politik saat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun kakeknya Wati lah yang terpilih. Saat itu kakek Bondan yang kalah merasa dicurangi dan sejak itu menyimpan dendam kepada kakeknya Wati, melarang semua keturunannya untuk berhubungan dengan siapapun dari keturunan kakeknya Wati. Dan itulah yang disebut WCC botoh, yang kurang lebih bermakna pantang menjilat ludah sendiri. Hubungan antara Bondan dan Wati kian mesra semenjak kepergian ayahnya. Wati harus banting tulang untuk menghidupi dirinya beserta sang nenek. Namun di akhir tahun 1974, Bondan malah menikah dengan wanita pilihan ayahnya. Wati sebenarnya sudah tahu dengan perjodohan ini, namun Bondan pernah berjanji akan tetap menikahi Wati entah apapun yang akan terjadi. Semenjak pernikahan Bondan, Wati seolah mengurung diri dan sudah tak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Bahkan, dia sudah lama berhenti dari pekerjaannya. Hingga pada pertengahan tahun 1975, warga dihebohkan dengan penemuan jasad Wati yang menggantung diri di dalam kamarnya. Saat ditemukan, jenazahnya sudah menggelembung mengeluarkan cairan serta perutnya yang besar seperti wanita yang sedang hamil besar. Setelah jenazah Wati dimakamkan, kejadian-kejadian mengerikan mulai terjadi, membuat para warga tidak berani keluar rumah selepas maghrib. 3 hari setelahnya, banyak warga yang bersaksi diteror pocong. Mereka yakin itu adalah pocong si Wati. Salah satu korban teror pocongnya Wati adalah si Dedi. Di pertengahan tahun 1975, listrik belumlah merata, hingga kalau malam keadaan jauh lebih seram. Saat malam tiba, kebanyakan warga hanya mengandalkan pencahayaan dari lampu minyak. Pada suatu malam, Dedi terbangun di jam 12 malam. Rupanya perut Dedi mules dan ingin buang hajat. Sialnya, saat itu WC belum dimiliki oleh semua warga termasuk rumahnya Dedi. Maka ia harus berjalan sekian meter untuk buang air besar. Sambil membawa senter, Dedi sedikit berlari menuju jamban. Sampai di sana, Dedi melihat Pak Surya tetangganya. Hal itu membuatnya sedikit lebih tenang. Pak Surya kok berani banget ya? Ucap Dedi membuat obrolan. Memangnya takut apa sih?
jawab Pak Surya sekenanya. Mbak Wati itu loh Pak. Belum selesai Dedi berkata, namun Pak Surya sudah tidak terdengar lagi. Dedi pun mendekati WC-nya Pak Surya, namun ia tidak dapati siapapun di sana. Ia pun berlari menuju rumahnya. Namun saat itu ada pemandangan aneh di depan rumah tetangganya, seperti pocong yang sedang bersujud sambil menggedor-gedorkan kepalanya ke pintu. Dedi dengan ketakutan langsung masuk ke rumahnya, menyalakan 5 lampu minyak tanah dengan ketakutan. Namun suara ketukan kepala pocong itu masih terdengar jelas. Saat masih ketakutan, suara ketukan itu malah mendekati ke pintu rumahnya dengan suara mengeram yang menakutkan. Keesokan paginya, para warga geger dengan teror ketukan pocong Sukowati. Semenjak kematian Wati, neneknya Wati kembali pulih dari sakitnya sedikit demi sedikit. Suatu sore neneknya menghampiri warga yang sedang duduk di depan rumahnya. Wati pulang bawa bayi, ucap si nenek. Wati siapa, Nek? Tanya para warga. Wati cucuku, siapa lagi? Dia pulang bawa bayi. Para warga pun bertekad untuk memeriksa rumahnya si nenek, namun tidak ditemukan sosok Wati di sana. Warga hanya menganggap nenek hanya kangen kepada cucunya hingga ia berhalusinasi. Sampai beberapa hari kemudian, Mas Sarjono, dia adalah salah satu sarjana di desa itu. Dia tidak percaya dengan gosip para warga yang mengatakan ada teror pocong Sukowati. Di jalan desa yang saat itu sepi, Mas Sarjono baru saja pulang dari desa sebelah dan melihat sesosok wanita berjalan dari kejauhan dengan berpakaian serba batik dan terlihat seperti sedang menggendong seorang bayi. Semakin dekat tercium aroma yang semakin anyir dan terlihat noda darah yang merembes di area pantat wanita tersebut. Dan saat mendekat, wanita itu tersenyum mengerikan lalu berjalan mundur ke arah hutan batas desa. Mas Sarjono pun bersaksi kepada para warga bahwa sosok yang ia lihat merupakan si Wati, mengingat dari ciri-ciri yang ada pada wajah dan tubuhnya. Karena kejadian itulah Mas Sarjono jadi mempercayai kebenaran pocong Sukowati. Setiap beberapa hari sekali, neneknya si Wati selalu mengatakan bahwa cucunya pulang ke rumah membawa bayinya. Hal itu terus ia lakukan hingga kematian menjemputnya. Setahun terakhir, banyak warga yang bersaksi bahwa mereka melihat penampakan Wati dalam berbagai wujud. Ada yang seperti pocong dan juga sosok wanita berbaju batik yang menggendong bayinya. Mantan kekasih Sukowati, ya, itu si Bondan yang diduga menjadi penyebab Wati mengakhiri hidupnya. Kini rumah tangganya hancur. Ia bercerai setelah sebulan menjalin rumah tangga. Ia sering menyiksa istrinya dan terlihat seperti orang yang kurang waras. Keluarga Bondan pun membawanya ke dokter kejiwaan dan orang pintar, namun tidak ada hasil apapun hingga keluarganya sudah pasrah dengan keadaan Bondan. Setiap malam, Bondan berlari keliling kampung dengan memanggil-manggil namanya Wati. Di akhir tahun 1975, kejiwaan Bondan semakin tidak tertolong. Karena malu melihat Bondan yang semakin parah, keluarganya pun memasungnya hingga akhir hayatnya. Bondan meninggal pada usia 64 tahun di tahun 2004. Entah kebetulan atau tidak, namun Bondan meninggal dengan cara gantung diri.